Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oleh karena itu kita mesti terus membentuk jiwa kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmatnya kepada kita semua. Fa insyaallah tinggal hitungan hari bahkan hitungan jam ya. Kita akan menyongsong bulan di mana pada bulan tersebut kita akan dididik rohani kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu mari kita bersiap-siap. Kita siapkan fisik kita, jaga kesehatan, siapkan mental kita dengan semangat untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan, serta jangan lupa siapkan budget ya. Siapkan finansial kita, budgeting untuk bersedekah nanti di bulan suci Ramadan. Karena sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang makna-makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, kitab Al-Qur'an. Kita pada malam ini akan membahas surah yang terkait tentang kemuliaan daripada kota Mekah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, yaitu surah Al-Balad. Surah Al-Balad artinya Al-Balad itu artinya negeri. Iya. Al-Balad artinya negeri. Yang dimaksud dengan negeri di sini adalah Mekah. Dan ini Al-Balad Mekah ini adalah berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tidak ada yang menghuninya ya. Ketika beliau membawa Sayyidatuna Siti Hajar ke Mekah, di situ beliau berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim ya? Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Jadi belum menjadi apapun, menjadi kampung, jangankan jadi kota, jadi kampung belum tidak. Masih tandus gersang, tidak ada penghuni di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Dan ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Wahai Tuhanku, jadikanlah tempat ini baladan aminah, menjadi negeri yang aman. Maka terkabullah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terkabul doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kalau sudah berpenghuni tempat tersebut, lahir Ismail. Ya. Kemudian Nabi Ismail juga memiliki keturunan. Ya. Nabi Ibrahim mendoakan tempat tersebut sudah menjadi sebuah daerah, sudah menjadi tempat yang berpenghuni. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah yang terpisah, di surah Ibrahim, beliau berdoa ya. Rabbi ja'al hadzal balada aminah.
Jadikanlah ya Allah negeri ini menjadi negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhilah hamba dan anak keturunan hamba ini dari penyembahan berhala. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kota Mekah, negeri Mekah, al-balad. Baik, sebelum kita membahas ayat demi ayat daripada surah Al-Balad, mohon disimak ya. Kita baca surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini terdiri dari 20 ayat. Ya, silakan dibuka Qur'annya dan mohon disimak bacaan surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. Di dalam terjemahannya, aku bersumpah dengan negeri ini. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, maka ada satu yang tertinggal kalimat di situ. Apa yang tidak diberikan terjemah di situ? Huruf la. Ya. Kalau aku bersumpah dengan kota ini, dengan negeri ini, maka kalimatnya adalah uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota atau negeri ini. Berarti la-nya itu tidak diterjemahkan. Ada yang tertinggal. La di situ artinya tidak. Maka kalau disambung, aku tidak bersumpah dengan kota ini atau dengan negeri ini. Seperti ada yang tidak nyambung, tidak sinkron. Oleh karena itu, sebenarnya menurut para ulama, la di situ ada koma, ya. Karena dulu Al-Quran itu, sebagaimana kita tahu ya, bahwa tidak ada koma, tidak ada wakaf, tidak ada tanda wakaf di situ. Apalagi tanda wakaf, baris pun tidak ada.
syakalnya tidak ada, fathah, dhammah, kasrah tidak ada. Apalagi baris, titik pun tidak ada ketika masa-masa turun wahyu Al-Quran. Jadi antara ba, antara ta dengan sa itu sama, tidak ada titiknya. Apalagi koma, apalagi baris. Ya. Jadi di situ ada koma, la, ada koma, atau titik, la, tidak. Ini adalah semacam ada counter narasi terkait dengan sebuah pernyataan, entah apa pernyataan itu, sebuah tuduhan dari orang-orang kafir. Maka Al-Quran memberikan bantahan, counter narasi. Bisa jadi orang-orang kafir menyatakan bahwa manusia ini adalah tempatnya, dunia ini adalah tempat bersenang-senang. Atau boleh jadi orang kafir menyatakan, ya, akidah kita itu yang benar. Nah, maka Al-Quran menyatakan, la, tidak begitu. Nah, baru disambung, uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini, dengan negeri ini. Maksud negeri ini di sini adalah Mekah. Hadzal balad. Kenapa menggunakan kata ini? Al-Quran memilih diksi hadza. Hadza yang artinya adalah ini. Kenapa digunakan kata ini? Ya. Itu berarti bahwa memang Mekah itu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar beberapa kali, ya, kita jelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan sesuatu sebagai objek sumpahnya, maka secara otomatis sesuatu yang digunakan sebagai objek sumpah itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mulia. Bahkan di surah At-Tin, ya, kita pernah jelaskan salah satu sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, objek sumpahnya adalah wa hadzal baladil amin. Demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah. Allah menggunakan kata hadza, ini, menunjukkan kedekatan Mekah, ya, secara spiritual memiliki posisi yang penting, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Mekah itu memiliki kedekatan di hati kaum muslimin. Ya. Orang yang sudah berangkat ke sana menunaikan ibadah haji atau umroh, balik ke negerinya, pengen lagi ke sana karena merasa dekat hubungannya dengan kota Mekah. Pengen lagi ke sana, pengen lagi. Nah, itu menunjukkan kedekatan kota Mekah di hati kaum orang-orang beriman. Semoga kita semua diberikan nasib, ya, diberikan rezeki untuk sampai melaksanakan ibadah haji dan umrah di kota suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, dan kita ketahui kemuliaan kota Mekah itu memang sudah maklum lah di kalangan orang-orang beriman. Kota Mekah, di mana di sana terdapat Ka'bah, ya. Terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin, arah salat kaum muslimin. Yang mana sebelumnya kiblat kaum muslimin itu mengarah ke Masjidil Aqsa. Iya. Kemudian ketika kaum muslimin menghadapkan, ya, salatnya ke Masjidil Aqsa, berkiblat ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dicemooh, diolok-olok, ya, dibilang nyontek, dibilang ngekor, ngikut, ya, oleh kaum
Nasrani, kaum Yahudi dan Nasrani. Oh, Muhammad dan pengikutnya mengikut kiblat kita, nyontek kepada kita gitu. Akhirnya di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali ada perpindahan kiblat. Ya. Beliau ingin sekali ada perpindahan kiblat, diperintahkan perpindahan kiblat. Maka beliau sering menengadahkan muka beliau ke langit. Ya. Selama 17 bulan 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diturunkan perintah kewajiban salat menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, kemudian turunlah ayat di dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Kami telah melihat mukamu, wajahmu sering tengadah ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang kami pindahkan kiblat. Ya. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami pindahkan kepada engkau kiblat yang engkau sukai, hai Muhammad, yaitu Ka'bah. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh karena itu sekarang hadapkanlah wajahmu, mukamu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Maka dari sejak itu Ka'bah menjadi kiblat kaum muslimin. Ya. Kemudian di samping itu juga kemuliaan kota Mekah, di mana di situ tempat pelaksanaan ibadah haji. Ya. Tempat pelaksanaan ibadah haji. Dan banyaklah keistimewaan keutamaan kota Mekah. Barang siapa yang memasukinya akan aman. Wa man dakhalahu kana amina. Diwajibkannya ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji dan pelaksanaannya di kota Mekah. Dan juga di situ Ka'bah lurus ya ke atas, yaitu dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat bertawaf. Ya, kalau kaum muslimin tawafnya di Ka'bah, kalau malaikat tawafnya di Baitul Ma'mur. Jadi lurus dengan Baitul Ma'mur posisinya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi ini adalah keistimewaan, keutamaan kota suci Mekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota suci Mekah itu sebagai salah satu objek sumpahnya, bahkan diabadikan namanya ya di dalam surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini, dengan negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau Muhammad hillun bihadzal balad. Kita perlu menelaah makna hillun di sini. Kalau di terjemahan Al-Quran kita itu anta hillun artinya dan engkau Muhammad menempati ya negeri ini. Menempati. Kalau kita kaji tafsir, maka kita akan jumpai bukan itu saja maknanya. Engkau menempati negeri ini itu salah satu daripada sekian makna yang terdapat, yang terkandung di dalam kata-kata hillun di situ. Oleh karena itu, kita maknai yang pertama adalah anta hillun bihadzal balad wa anta muqimun bihadzal balad. Yaitu benar, engkau adalah salah satu penghuni. Engkau menempati negeri ini, Muhammad, dan itu salah satu anugerah Allah untuk memuliakan Makkah. Ya.
Dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka kemuliaan kota suci Makkah menjadi semakin bertambah. Kemudian makna yang kedua dari kata hillun. Hillun itu artinya halal. Seakar kata dengan kata halal, yang artinya berarti bahwa anta hillun bihadzal balad. Engkau Muhammad halal di kota ini, di negeri ini, kota Makkah. Kenapa beliau dikatakan halal? Iya. Halal, kenapa beliau dikatakan halal? Jadi sebenarnya kaum kafir waktu itu sangat menghormati kota Makkah, sehingga perbuatan-perbuatan buruk seperti membunuh, bahkan membunuh hewan buruan, memotong pohon-pohonan di Mekah mereka tidak lakukan. Sehingga kalau ada orang misalnya berkelahi, berantem di luar kota Mekah, kemudian ada satu kalah, yang kalah ini lari, dikejar mau dibunuh, tapi kalau udah masuk kota Mekah aman, tidak akan dibunuh, sudah dijatuhkan senjatanya oleh orang yang mau membunuh itu. Jadi begitu sangat dihormati oleh kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy waktu itu. Kota suci Mekah sangat dihormati. Mereka tidak mau membunuh binatang buruan di situ. Ya, tidak mau memotong tumbuh-tumbuhan, ya, menebang, memotong, mereka tidak lakukan. Karena itu dalam rangka mereka menghormati kota suci Mekah, sehingga disebut dengan Baitul Haram. Haram itu dihormati, sehingga banyak hal-hal yang terlarang untuk dilakukan karena kehormatan atau kemuliaan kota suci Mekah, ya, termasuk membunuh, kemudian berkelahi dan seterusnya, maka tidak boleh di situ. Nah, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang musyrik membunuh orang, menyakiti orang, memotong tumbuh-tumbuhan, membunuh binatang buruan, di situ mereka mengatakan haram melakukannya. Tetapi khusus untuk Nabi Muhammad mereka halalkan. Ya. Itu kurang ajarnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghormati, mensucikan kota suci Mekah dengan bersepakat bahwa pembunuhan, menyakiti itu haram di situ. Tetapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berani melanggar kesepakatan tersebut. Mereka berani menyobek kesucian daripada kota suci Mekah. Mereka tidak menghormati lagi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anta hillun bihadzal balad. Engkau Muhammad halal di kota suci Mekah ini. Iya. Halal artinya bagi orang-orang kafir untuk menyakitinya, bahkan bila perlu dibunuh, ya. Bahkan kan pernah terjadi konspirasi untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semua kabilah Arab waktu itu dikumpulkan. Karena kalau satu orang dari satu kabilah yang melakukan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy, ya, suku Quraisy, yaitu diantaranya ada paman beliau Abu Thalib, yang merupakan figur sentral waktu itu, yaitu kaum Quraisy,
Ya, maka solusinya adalah dilakukan musyawarah, kumpul semua kabilah, semua suku. Jadi ada wakilnya masing-masing, sehingga tidak ada yang akan dipersalahkan ketika Nabi Muhammad SAW mampu untuk dibunuh. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melindungi baginda Rasulullah SAW dari konspirasi jahat tersebut. Ya. Kemudian makna yang ketiga, wa anta hillun bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Artinya yaitu engkau Muhammad boleh, halal untuk melakukan sesuatu apapun. Artinya boleh membunuh di situ. Halal asal katanya halla yahillu, artinya terlepas. Halal itu artinya terlepas. Apa? Kenapa dikatakan terlepas? Jadi hal-hal yang diharamkan sudah terlepas, boleh dilakukan. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau Muhammad halal untuk melakukan apapun, yaitu melakukan pembunuhan di situ. Kapan? Yaitu ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak melakukannya. Beliau tetap menjaga, menghormati kemuliaan daripada kota suci Mekah. Bahkan beliau mengatakan, innallaha harrama makkata yauma khalaqas samawati wal ard, ya, fahiya haramun ila an taqumas saah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Mekah ini sejak diciptakan langit dan bumi dan sampai terjadinya kiamat. Ya. Lam tahillu li ahadim min qabli, dan kota Mekah ini tidak pernah dihalalkan untuk berbuat apapun perbuatan buruk kepada seseorang sebelumku, walan tahilla li ahadin min ba'di, dan tidak akan dihalalkan bagi seorang pun setelahku. Ya. Walam tuhilla li illa sa'atan minan nahar, dan kota Mekah ini tidak halal bagiku kecuali sebentar saja dari bagian sehari, yaitu ketika kota suci Mekah ditaklukkan, Fathu Mekah. Ya, jadi itu makna anta hillun bihadzal balad, engkau menempati negeri ini hai Muhammad, engkau halal bagi orang-orang kafir, padahal mereka sangat menghormati, ya, kota suci Mekah, tetapi giliran kepadamu mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dan engkau boleh melakukan sesuatu, yaitu ketika Fathu Mekah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa walidin wa ma walada. Allah melanjutkan sumpahnya, wa walidin wa ma walada, dan demi walid. Walid itu bapak. Wa walidin wa ma walada, dan demi bapak dan anaknya. Siapa maksudnya di sini? Para ulama tentu berbeda pendapat. Wa walidin wa ma walada, bapak di situ artinya Nabi Adam alaihissalam. Anaknya maksudnya adalah keturunannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Nabi Adam dan keturunannya, karena manusia adalah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesempurna-sempurna makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, yang berpendapat yang kedua adalah wa walidin wa ma walad, demi bapak dan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, di mana memang kalau kita runut ayat surat ini, Allah bersumpah dengan kota suci Mekah,
Kemudian Rasulullah sebagai penghuni atau yang menempati kota suci Mekah juga tentu bersumpah dengan orang yang meninggal atau yang menempati kota suci Mekah yang lain, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Pendapat yang keempat adalah wa walidin wa ma walad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Bapak di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak di situ adalah umatnya. Kenapa? Karena kita ini kaum mukminin ini adalah anak-anak ruhani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang bukan anak biologis, tapi kita adalah anak teologisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu orang-orang mukmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bapak kita, bapak ruhani kita. Iya. Kalau kita menyadari, kalau kita renungkan bahwa kita ini adalah anak-anak rohaninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya rasa itu sudah cukup untuk membuat kita ini menjadi orang yang baik. Ya. Kalau kita pelajari ilmu genetik, ya, tentu sang anak akan pasti mewarisi, mengikuti sifat fisik dari bapaknya, akan mengikuti sifat fisik dari bapaknya. Kalau bapaknya tinggi, insya Allah anaknya juga tinggi. Nah, demikian juga seharusnya kita sebagai anak rohani baginda Rasulullah SAW akan mewarisi karakter rohani baginda Rasulullah SAW. Mestinya kita sebagai anak rohaninya juga mewarisi karakter-karakter rohani beliau. Kalau kita renungkan, kita ini adalah anak rohani baginda Rasulullah SAW, maka itu sudah cukup membuat kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak mulia, menjadi orang yang taat beribadah, menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu adalah sifat daripada bapak rohani kita. Apalagi kan ada pepatah, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Maka seharusnya kita nih buah dari pohon kerasulan, ya, pohon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kita terlalu jauh jatuh dari pohon kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mending kita ikutlah sedikit, ya minimal apalah yang kita bisa ikuti. Jangan sampai kita terlalu jauh berbeda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa walidin wa ma walad, makna yang kedua, ya makna yang keempat adalah walid itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan walad adalah umatnya, karena beliau adalah bapak rohani bagi umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu di dalam kabad. Kabad itu nanti memiliki dua makna minimal. Dalam tafsir Ar-Razi bahkan ada beberapa makna. Tapi ada dua makna yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, kabad artinya dalam keadaan lelah, payah, susah, ya, kelelahan, kecapean. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lelah. Lelah di apa? Di segi apa? Ya dari segi semuanya. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, dari urusan dunia kita lelah, dalam urusan agama juga kita lelah, dalam urusan akhirat juga kita lelah. Dalam urusan dunia misalnya, dari sejak kita dikandungan ibu, kita berada dalam kegelapan,
di tempat yang sempit. Kemudian dilahirkan, kita tidak bisa langsung jalan, harus mulai belajar ngomong juga belum bisa ngomong gitu kan. Belajar capek, belajar ngomong, kemudian belajar jalan dan seterusnya, melalui proses yang cukup melelahkan baru bisa jalan. Udah jalan, jadi anak-anak sekolah, belajar tentang ilmu, lelah. Kemudian dewasa juga dalam kelelahan, cari nafkah untuk hidup, untuk kehidupan kita di dunia. Lelah, sudah tua, lelah juga. Fisik makin berkurang, tenaganya, energinya. Segala sesuatunya semakin kurang, penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Nafsu makan pun berkurang, lelah semuanya. Dari segi agama, urusan agama juga kita lelah. Ketika kita dianugerahkan nikmat, maka wajib kita mensyukuri. Dan itu bagi kebanyakan orang cukup sulit untuk mampu menjadi orang yang bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang mampu menjadi orang-orang yang bersyukur. Iya. Diberikan anugerah, nikmat, sehat, susah kita menjadi orang yang bersyukur. Sudah diberikan nikmat susah bersyukur, giliran diberikan musibah susah untuk bersabar. Iya. Sabar, emang seenak ngomong gitu kan. Sudah begitu juga kita dibebani dengan kewajiban-kewajiban ibadah, dan itu juga lelah. Belum lagi ujian-ujian untuk kita supaya kita tidak sampai melakukan ibadah. Lelah menghadapinya. Ya. Jadi dari kita diciptakan, kemudian kita ada di dunia ini lelah. Kemudian urusan akhirat pun kita lelah. Mati itu urusan akhirat, lelah. Masuk ke dalam kubur yang gelap gulita, berhadapan dengan malaikat, ditanya, lelah. Sampai hari kiamat kita dibangkitkan, dikumpulkan. Kita tahu semua bagaimana kedahsyatan, kegentingan hari kiamat, lelah. Dihisab amal kita, dimintai pertanggungjawaban, lelah semua. Ya, baru tidak lelah kalau kita sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan manusia itu penuh dengan kelelahan. Lelah kita. Makna yang kedua, kabad. Kami ciptakan manusia itu fi kabad. Ini sebaliknya, fi kabad yaitu dalam kekuatan. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang manusia itu banyak lelahnya, banyak capeknya, dari penciptaannya sampai matinya, sampai dibangkitkan juga lelah. Allah juga memberikan kekuatan, memberikan energi, memberikan kekuatan kepada manusia, yaitu asyiddah. Kami ciptakan manusia itu dalam kekuatan. Jadi di samping dia lelah, dia memiliki kekuatan untuk mampu mengatasi tantangan-tantangan, tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melebihi kekuasaannya? Apakah manusia itu menyangka tidak ada seorang pun yang melebihi kekuasaannya? Kalau diartikan manusia itu diciptakan dalam keadaan kuat, maka apakah manusia itu menyangka? Allah menanyakan, apakah manusia itu berprasangka, berasumsi, meyakini bahwa dirinya itu tidak ada yang melebihi kekuatannya? Ini adalah pertanyaan, namanya istifham al-inkari. Dalam pelajaran bahasa Arab, dalam pelajaran balaghah, ada pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Itu namanya istifham al-inkari.
Apakah manusia itu menyangka, meyakini bahwa karena dia kuat kemudian tidak ada seorang pun yang melebihi kekuatannya di atasnya? Ya. Yaqulu ahlaktu malan rubada. Bahkan karena kesombongannya, memiliki harta yang banyak, dia nanti mengatakan ahlaktu malan rubada. Aku telah habiskan harta yang banyak. Ya. Dia memiliki kekuatan finansial, kekuatan ekonomi, dia mengatakan dengan sombong, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya. Dan nanti Allah akan menjawab, ya, perkataan daripada kaum kafir ini, manusia yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menyangka dirinya adalah manusia atau makhluk yang paling kuat, sehingga tidak ada yang lebih kuat daripada dirinya. Dan nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah kita sambung di bulan suci Ramadan, yaitu sebelum berbuka puasa insyaallah pada hari Jumat yang akan datang. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan rezeki yang banyak, ya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain dengan prima, dengan semangat di bulan suci Ramadan, dan juga kita dapat bersedekah dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.